Salam, perkenalkan nama saya Jovaniskia Simanjuntak dengan NBI 1431900055 ingin buat video untuk tugas akhir semester struktur baja 3 ya. UAS ini berisikan tentang desain baja seismik sesuai SNI 7860-2020 dan SNI 7972-2020. Oke, sekarang penjelasan bab 1, pendahuluan, latar belakangnya. Pembangunan di Indonesia semakin pesat dan tersebar seluruh daerah. Namun karena keterbatasan kesediaan lahan, membuat semakin dipilihnya gedung bertingkat dalam pembangunan. Tapi masih banyak yang belum memikirkan desain gedung yang mampu tahan gempa. Mengenai pembangunan gedung, tentunya akan dipilih jenis konstruksi apa yang akan digunakan. Konstruksi yang dipilih tentu yang dianggap memiliki keunggulan dari konstruksi lain. Konstruksi baja memiliki keunggulan dari konstruksi lain, misalnya rasio antara kekuatan dengan beratnya yang tinggi, sehingga memungkinkan didapat struktur yang lebih ringan. Di Indonesia, perencanaan struktur baja saat ini diatur di dalam SNI 7860-2020 dan SNI 7972-2020, yang dimana untuk perencanaan struktur baja memiliki ketentuan desain seismik untuk bangunan gedung baja struktural tahan gempa. Peraturan yang digunakan itu yang pertama itu SNI 7860 tahun 2020 tentang ketentuan seismik untuk bangunan gedung baja struktural dan SNI 7972 tahun 2020 tentang sambungan terprakualifikasi untuk rangka momen khusus dan menengah baja pada aplikasi seismik. Kriteria desainnya mendesain sebuah gedung yang termasuk dalam kategori tahan gempa dengan menggunakan ketentuan peraturan SNI 7860 tahun 2020 yang dimana prosedur sesuai dengan syarat dan ketentuan peraturan. Kita masuk ke bab 2-nya, desain struktur baja tahan gempa. Nah, prosedur perencanaan itu yang pembebanan yang diperhitungkan pada perencanaan ini secara garis besar meliputi hal-hal sebagai berikut. Ada beban mati, beban hidup, beban angin, dan beban gempa. Berdasarkan beban-beban tersebut di atas, maka harus mampu memikul semua kombinasi pembebanan berikut. A, U sama dengan 1,4D, B, U-nya itu 1,2D tambah 1,6 L ditambah 0,5 LR atau R-nya, yang C-nya itu 1,2 tambah 1,6 LR atau R-nya ditambah 1 L atau 0,5 W, yang D-nya 1,2D, 1L, 1,6W sama 0,5 R yaitu. Yang E itu ada 0,9D, kurang lebih 10W tambah kurang 1,0W. Yang U yang ke F-nya itu ada 1,2D ditambah 1,0L tambah kurang 1,0E. Yang G-nya itu 0,9D tambah kurang 1,0E. Nah, di bawahnya ada keterangannya. D yang dimaksud di atas itu adalah beban mati yang diakibatkan oleh berat konstruksi permanen, termasuk dinding, lantai, atap plafon, partisi tetap, tangga, dan peralatan tetap. Sedangkan yang lain itu, beban hidup yang ditimbulkan oleh penggunaan gedung, termasuk kejut, tetapi tidak termasuk beban lingkungan seperti angin, hujan, dan lain-lain. LR itu adalah beban hidup di tiap yang ditimbulkan selama perawatan oleh pekerja, peralatan, dan material, atau selama penggunaan biasa oleh orang dan benda bergerak. R itu beban hidup, W-nya beban angin, dan E itu adalah beban gempa. Poin 2.2 adalah analisa statikanya. Dalam perencanaan ini digunakan analisis desain spektrum respons untuk menghitung gaya pada struktur akibat gaya gempa. Adapun cara menganalisisnya yaitu dengan menggunakan aplikasi analisa struktur SAP 2000 versi 19. Penggunaan aplikasi ini bertujuan untuk mendapatkan besaran gaya-gaya dalam yang bekerja pada struktur, momen, gaya aksial, dan gaya gesernya. 2.3-nya itu adalah desain penampang.
prinsip dasar yang digunakan untuk mendesain dengan menggunakan konsep LRFD. Detail penampang yang akan digunakan pada balok serta kolom adalah profil baja dengan profil WF. Setelah perencanaan awal dimensi dilakukan pada penampang, balok dan kolom harus dilakukan kontrol penampang. Setelah itu kita masuk ke bab 3, yaitu desain baja struktural. Desain baja struktural. Poin 3.1-nya gedung industri High Clarence, Astoria, Oregon. Contoh ini menggunakan rangka baja antara melintang dan rangka bracing. Baja konsentris biasa memanjang. Fitur desain seismik bangunan baja berikut diilustrasikan. Parameter desain seismik, analisis gaya lateral ekuivalen, analisis 3 dimensi, pemeriksaan drift, periksa kekompakan dan jarak untuk bracing angka momen, desain sambungan bingkai momen, proporsi bracing diagonal konsentris. Nah, deskripsi bangunannya itu bangunan ini memiliki denah dimensi 55 meter x 27 meter dan tinggi bersih sekitar 9 meter. Ini mencakup area mezzanine setinggi 4 meter, lebar 12 meter di ujung timur gedung. Strukturnya terdiri dari 10 rangka pelana yang membentang 27 meter dan arah melintang utara ke selatan. Dengan jarak 6 meter di tengah, rangka ini dikuatkan dalam arah membujur timur ke barat di 2 teluk di ujung timur. Bangunan ini dikelilingi oleh panel dinding beton berinsulasi non-struktural dan beratapnya dengan decking baja yang dilapisi dengan insulasi dan atap. Kolom didukung pada pijakan menyebar, bagian elevasi dan transfer struktur ditunjukkan pada gambar 9.11. Penyangga longitudinal pada bagian atap dan pada tingkat mezzanine berjalan sepanjang bangunan dan oleh karena itu bertindak sebagai pengumpul untuk distribusi yang ditahan oleh teluk di bracing secara diagonal dan sebagai bracing stabilitas sumbu lemah untuk kolom rangka momen. Di denah rangka atap dan mezzanine ditunjukkan pada gambar 9.1-2. Rangka terdiri dari dek atap baja yang didukung oleh balok di antara rangka atap pelana melintang. Mezzanine mewakili beban tambah serta kekuatan dan kekakuan tambahan. Karena semua rangka menahan beban lateral, dek baja berfungsi sebagai diafragma untuk distribusi efek eksentrik yang disebabkan oleh lantai mezzanine ketika bangunan dikenai beban yang bekerja dalam arah melintang. Lantai mezzanine di ujung timur gedung dirancang untuk menampung beban hidup sebesar 410 kg. Sistem strukturalnya terdiri pada plat beton di atas penghiasan baja yang didukung oleh balok lantai dengan jarak 3 meter di tengah. Balok lantai ditopang pada balok penopang yang menerus pada 2 kolom antara yang berjarak kira-kira 9 meter terpisah dan dipasang pada rangka pelana di setiap ujungnya. Nah, ini contoh gambarnya. Gambar 9.11-nya itu tadi gempa bumi daripada angin mengatur desain lateral karena massa panel beton terisolasi. Panel dipasang dengan pin panjang yang tegak lurus dan dengan permukaan beton. Pin yang ramping dan fleksibel ini mengisolasi panel agar tidak berfungsi sebagai dinding geser. Bangunan ini ditopang pada pijakan yang menyebar berdasarkan endapan aluvial yang cukup dalam, yaitu pasir padat sedang. Rencana pondasi ditunjukkan pada gambar 9.1-13. Pengikat melintang ditempatkan di antara pijakan 2 kolom dari setiap rangka momen untuk memberikan penahanan terhadap gaya dorong horizontal dari rangka momen. Balok kelas yang membawa panel penutup berfungsi sebagai pengikat dalam arah memanjang serta melintasi dinding ujung. Desain pondasi dan kolom pada bracing beam memerlukan pertimbangan bahan seismik bangunan. Desain pondasi tidak termasuk di sini. Ini gambar 9.1-2-nya dan ini gambar 9.1-3-nya. Selanjutnya adalah parameter desain. Gerakan tanah dan parameter sistem. Lihat bagian 3.2 untuk contoh yang mengilustrasikan penentuan parameter gerakan tanah desain. Untuk contoh ini, parameter adalah sebagai berikut. STS 1.0 dan ST1 0,6. Kategori risikonya 2. Kategori desain seismiknya D.
Perhatikan bahwa standar 12256 mengizinkan rangka momen baja biasa untuk bangunan yang tidak melebihi satu tingkat dan tingginya 20 meter dengan beban. Saya akan melanjutkan yang tadi. Bandicam saya tidak bisa lebih dari 10 menit kalau tidak bayar. Tadi sampai dengan beban mati atap tidak melebihi 97,6 kg. Rangka momen baja menengah dengan plat ujung di baut yang dikakukan dan rangka baja biasa yang diberi secara konsentris digunakan dalam contoh ini. Tara Utara Selatan NS. Sistem rangka pemikul momen, rangka momen baja menengah. Ini angkanya seperti di bawah ini. Arah timur barat, R yaitu 3,25, 0 jadinya 0 sama dengan min 2, CD sama dengan 3,25. Beban hidup atap L salju itu 122 kg. Beban mati atap itu 73,2 kg. Beban hidup mezanin 610 kg. Beban mati plat mezanin dan dek itu 336,72 kg. Berat panel dinding, beban mati atap meliputi atap, insulasi, dek, atap logam, purlins, peralatan mekanik, dan listrik. Dan berat sendiri dari bagian rangka utama merupakan anak dari atap di bawah beban lateral. Untuk penentuan berat seismik, berat mezanin dan mencakup beban mati, tambah 25% dari beban simpanan. 610 PSF sesuai dengan standar bagian 12.7.2. Oleh karena itu, berat gempa mezanin adalah sekian, makanya 336,72 tambah 0,25 dikali dalam kurung 610, hasilnya itu 489,22 kg. Setelah itu bahan untuk pondasi, maka ini plat di kelasnya, ini angkanya, beton mezanin di dek logam angkanya ini, dan batang penguatnya itu adalah ASTM A615 dengan mutu 60. Baja strukturalnya itu ASTM A992, mutunya 50. Platnya itu kecuali plat kontinuitas ASTM A36, bautnya itu ASTM A325. Plat kontinuitasnya itu ASTM A572 dengan mutu 50. Kita akan masuk ke kriteria desain struktural. Konfigurasi bangunan, karena mezanin di salah satu ujungnya, penyimpangan berat vertikal dianggap berlaku standar. Namun tingkat atas adalah atap dan standar membebaskan atap dari penyimpangan berat. Tentu juga tidak ada penyimpangan di denah di gedung ini. Pada arah NS, rangka momen tidak memenuhi persyaratan. Standar bagian 12342B, karena bingkai hanya memeriksa panjang satu rongga. Dengan demikian, standar bagian 12342A harus diperiksa dengan inspeksi kerangka kritis pada garis kisi A dan K. Pengaruh hilangnya sambungan pada salah satu kerangka ini satu persatu dievaluasi untuk menentukan apakah sistem memiliki redundansi yang cukup. Salinan model 3 dimensi dibuat dengan balok bingkai momen di grid line A disematkan. Struktur diperiksa untuk memastikan bahwa ketidakteraturan torsi yang ekstrim. Nah, standar tabelnya tidak terjadi dengan membandingkan simpangan maksimum dengan 1,4 kali simpangan rata-rata. Rumusnya seperti di bawah ini. Jadi penyimpangan maksimum kurang dari 1,4 kali rata-rata. Dengan demikian, struktur tidak memiliki torsi yang ekstrim, ketidakteraturan ketika bingkai kehilangan tahanan momen. Ini ada efek beban ortogonal. Karena kombinasi gaya seismik 100% dalam satu arah ditambah 30% gaya seismik dalam arah ortogonal harus ditetapkan pada kolom struktur ini dalam seismik kategori desain D dengan standar bagian 1254. Standar mengharuskan ini dalam kondisi di mana interaksi gerakan tanah ortogonal cenderung memiliki efek yang signifikan. Dalam hal ini, kolom yang digunakan oleh kerangka ortogonal memerlukan percepatan simultan pada suhu bangunan ortogonal. Ini efek beban komponen strukturalnya. Ini rumusnya menjelaskan STS 1,0 untuk contoh ini beban seismik digabungkan dengan beban gravitasi seperti yang ditunjukkan pada standar bagian 12423 menghasilkan sebagai berikut.
Ini angkanya, rumusnya, perhatikan bahwa 1,0 L adalah untuk beban penyimpanan di mezanin. Koefisien pada L adalah 0,5 untuk banyak kehidupan umum yang tidak melebihi 488 kg. Nah, setelah itu ada poin analisis. Geser dasar akan ditentukan dengan menggunakan analisis L. Prosedur gaya lateral setara dalam arah memanjang di mana kekuatan disediakan hanya dengan bracing diagonal. Periode perkiraan dihitung menggunakan persamaan standar. Ini angkanya. Terus analisis L 3 dimensi memperhitungkan hal-hal kekakuan yang berada dari rangka atap planar dengan dan tanpa tingkat mezanin, pusat massa yang berbeda untuk atap dan mezanin, fleksibilitas dek atap, signifikasi rangka bracing dalam mengendalikan torsi akibat gerakan tanah es. Setelah itu masuk ke proporsi dan detail. Rangka planar ditunjukkan pada skematis pada gambar 915. Gunakan kombinasi beban yang disajikan, proporsi rangka diperiksa di balok atap, dan kolom variabel kedalaman di lutut. Rangka mezanin juga ditunjukkan pada gambar 911 dengan proporsional sama. Penguat diagonal ditunjukkan pada 911 di ujung timur dengan gedung diproporsikan menggunakan gaya tarik yang ditentukan dari analisis L 3 dimensi. Ini gambar 915-nya. Kekompakan rangka dan jarak bracing. Nah, seperti dijelas yang bisa dilihat di bawah ini. Nah, elevasinya ini gambar 916. Lutut bingkainya gambar 916 dan 917. Plat vertikal ditampilkan dekat sudut kiri atas pada gambar 916 adalah buhul yang menyediakan sambungan untuk bracing X di longitudinal arah. Sambungan balok ke kolom yang memerlukan pertimbangan khusus metode ISC 358 untuk sambungan plat ujung yang dibaut dan dikakukan digunakan. Seperti gambar di bawah ini. Bingkai di punggungan, detail sambungan ridge ditunjukkan pada gambar 918. Sambungan yang sebenarnya di las yang terpilih. Sambungan ini dirancang untuk memenuhi persyaratan kekuatan ISC 360. Persyaratan proporsional dari ISC 358 yang memastikan perilaku ulet tidak dapat ditetapkan karena seharusnya tidak ada engsel plastis terbentuk di sekitar ini. Gaya seismik lateral tidak menghasilkan momen pada punggungan sampai leleh terjadi di salah satu lutut. Percepatan vertikal pada punggungan nanti memang menghasilkan momen pada titik ini, namun nilainya kecil dibandingkan semua momen lainnya dan tampaknya tidak menjadi perhatian. Terus desain rangka mezaninnya itu, desain rangka untuk lantai mezanin di ujung timur bangunan dikendalikan oleh beban gravitasi, dek baja 20 kau, berukuran 3 inci yang berisi beton di mezanin, lantai ditopang pada balok baja dengan jarak 10 kaki dan membentang 20 kaki. Gambar 912, balok baja berserat pada gelagar 3 bentang yang terhubung di setiap ujungnya ke rangka portal dan ditopang pada 2 kolom perantara. Gaya lateral diterima oleh mezanin didistribusikan ke bingkai dan penyangga diagonal melalui diafragma lantai. Sambungan balok kolom tipikal pada tingkat mezanin disajikan pada gambar 919. Desain plat ujung sambungannya mirip dengan lutut, tetapi lebih sederhana karena baloknya horizontal dan tidak meruncing. Perlu diperhatikan bahwa pada sambungan plat ujung akan lebih sedikit karena sambungan ini tidak berada di ujung kolom. Seperti gambar di bawah ini. Ini mezanin framing. Penguat diagonal bingkai yang diperkuat. Meskipun gaya pada bracing X diagonal dapat berupa tarik atau tekan, hanya nilai tariknya yang dipertimbangkan karena diasumsikan bahwa bracing diagonal hanya mampu menahan gaya tarik. Lihat ISC 341 bagian F1 untuk persyaratan kaut gigi untuk OCBF. Kekuatan angkutan sambungan termasuk huruf diaranya tetapi tidak termasuk sambungan bracing harus didasarkan pada standar 12423 dan rumus seperti itu. Ingat bahwa faktor 1,0 ditetapkan pada L ketika beban hidup lebih dari 488 kg. Sesuai standar bagian 232 untuk kasus yang dibahas di sini, penjepit hanya tegangan, tidak membawa beban hidup otomatis, jadi faktor beban tidak diperhatikan. Diafragma dek atap dalam arah E sampai W, dasar adalah 1219 kN,
bagian 6142 dengan 77% atas 539 kN di atap. Torsi tidak signifikan, jadi perkiraan sederhana adalah dengan mengambil setengah dari gaya ke setiap sisi dan dibagi dengan panjang bangunan yang menghasilkan 939.000 dibagi 2 dibagi 55 meter, jadinya 125 kN per meter. Jadi kesimpulannya adalah desain sambungan telah sesuai dengan persyaratan SNI 7972-2020. Sambungan terprakualifikasi untuk rangka momen khusus dan menengah baja pada aplikasi seismik. Terus model sambungan untuk rangka momen khusus terlulus uji prakualifikasi berdasarkan SNI 7860-2020. Ketentuan seismik untuk struktur baja bangunan gedung. Dan desain sambungan momen terprakualifikasi penampang balok tereduksi PBT dapat menggunakan profil penampang baja yang terdapat di Indonesia. Sekian dari saya pamit undur diri. Terima kasih.